Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama panjang aku Atanasya Surani Jaharut. Aku dari kelas 10J. Di sini aku akan membahas materi mengenai perkembangan Pancasila pada masa Orde Baru dan juga perkembangan Pancasila pada reformasi. Di sini juga saya akan membahas mengenai perbedaan dari perkembangan Pancasila pada dua masa, yaitu Orde Baru dan juga masa reformasi. Oke teman-teman, kita langsung saja ya ke materinya. Selamat menikmati. Oke, perkembangan Pancasila pada masa Orde Baru. Di sini saya juga akan membahas tentang stabilitas dan juga kontroversi. Oke, kita langsung saja ke materinya. Lalu, setelah peristiwa G30S 1965, Indonesia memasuki era baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Orde Baru hadir dengan janji menegakkan Pancasila secara lebih murni dan juga konsekuen. Namun, bagaimana realitanya? Oke, langsung sini saja. Pancasila sebagai ideologi negara. Pada masa Orde Baru, Pancasila dijadikan dasar utama pemerintahan. Ini diperkuat melalui TAP MPRS nomor 20/MPRS/1966 yang ditetapkan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara. Soeharto menciptakan stabilitas politik dan ekonomi dengan menguatkan peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Namun dalam prakteknya, Pancasila sering digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Lalu, pemerintahan Orde Baru merasa perlu untuk menanamkan pemahaman tunggal tentang Pancasila kepada seluruh rakyat. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah pedoman penghayatan dan juga pengalaman Pancasila atau P4. Nah, program ini mewajibkan seluruh elemen masyarakat termasuk pelajar, mahasiswa, pegawai negeri untuk mengikuti penataran P4 agar mereka memahami bagaimana cara menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang berikut, Pancasila sebagai alat politik. Di balik program penataran ini, ada sisi lain yang cukup kontroversial. Pemerintah menggunakan Pancasila untuk menekan kelompok-kelompok yang dianggap berseberangan dengan rezim, termasuk lawan politik dan organisasi yang tidak sejalan dengan pemerintah. Pada tahun 1985, pemerintah bahkan mewajibkan semua organisasi sosial dan politik untuk berasaskan Pancasila. Kebijakan ini membuat organisasi yang memiliki ideologi berbeda dipaksa menyesuaikan diri atau dibubarkan. Lalu yang berikut ada dampak terhadap demokrasi dan kebebasan pendapat. Meskipun Pancasila dijadikan pedoman dalam kehidupan bernegara, pelaksanaannya cenderung otoriter. Kritik terhadap pemerintah sering dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas negara. Media dikontrol, oposisi dibungkam, dan kebebasan berpendapat dibatasi dengan alasan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Orde Baru berhasil menjaga stabilitas nasional dan pertumbuhan ekonomi, tetapi dengan mengorbankan demokrasi dan kebebasan. Pancasila yang seharusnya menjadi persatuan bangsa justru sering digunakan sebagai alat kekuasaan. Sejarah ini menjadi pelajaran penting bagi kita untuk tetap menjaga nilai-nilai Pancasila dengan benar tanpa mengekang kebebasan dan demokrasi. Oke teman-teman, itu saja dari perkembangan Orde Baru. Sekarang kita langsung saja ke era reformasi. Lalu di sini ada perkembangan Pancasila di era reformasi. Jadi perkembangan Pancasila di reformasi adalah setelah runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi. Pada masa ini, Pancasila tetap menjadi dasar negara, tetapi mengalami banyak perubahan dalam penerapannya. Reformasi membawa angin segar bagi demokrasi, kebebasan berpendapat, dan perubahan sistem pemerintahan yang lebih transparan. Namun, bagaimana perkembangan Pancasila di tengah dinamika politik sosial dan ekonomi setelah reformasi? Reformasi dan juga perubahan sistem pemerintahan pada masa era reformasi. Pada era reformasi,
sistem pemerintahan mengalami perubahan besar. Jika masa Orde Baru kekuasaan terkonsentrasi pada presiden, di era reformasi terjadi desentralisasi kekuasaan. Otonomi daerah diperlakukan agar pemerintah lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan sebanyak 4 kali tahun 1999 dan 2022 semakin mempertegas demokrasi dan hak-hak warga negara yang sebelumnya dibatasi pada masa Orde Baru. Pancasila tetap menjadi dasar negara, tapi tidak lagi digunakan sebagai alat kontrol pemerintah. Sebaliknya, Pancasila lebih fleksibel dalam penerapannya sesuai dengan prinsip demokrasi yang lebih terbuka. Kembalinya kebebasan berpendapat dan demokrasi. Salah satu perubahan terbesar di era reformasi adalah kebebasan berpendapat. Nah, kebebasan berpendapat pers, jika di masa Orde Baru media dikekang dan dikritik terhadap pemerintah, dapat berujung pada hukuman berat. Di era reformasi, pers dan masyarakat lebih bebas mengungkapkan pendapatnya. Munculnya berbagai partai politik baru juga menjadi bukti bahwa demokrasi mulai berkembang. Jika di masa Orde Baru hanya ada 3 partai yang diizinkan, kini masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dalam menentukan pemimpin mereka. Pemilihan umum pun semakin transparan dengan diterapkannya sistem pemilu langsung sejak tahun 2004. Namun, kebebasan ini juga membawa tantangan munculnya ujaran kebencian, penyebaran hoaks, dan politik identitas menjadi ancaman bagi persatuan bangsa. Dalam kondisi ini, Pancasila kembali diuji sebagai alat pemersatu masyarakat. Tantangan dalam menjaga Pancasila. Jadi, tantangan dalam menjaga Pancasila adalah meskipun reformasi membawa banyak perubahan positif dan sejumlah tantangan dalam menjaga nilai-nilai Pancasila. Salah satunya adalah meningkatnya konflik sosial akibat perbedaan pandangan politik dan agama. Radikalisme dan intoleransi juga mulai berkembang, terutama dengan meningkatnya pengaruh media sosial yang sering digunakan untuk menyebarkan propaganda. Di sisi lain, korupsi masih menjadi masalah besar. Salah satu cita-cita Pancasila dalam menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi dalam politiknya masih banyak kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan yang terjadi. Upaya menguatkan Pancasila di era reformasi. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah harus berusaha menguatkan kembali pemahaman Pancasila di masyarakat. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP pada tahun 2017 untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila. Penguatan pendidikan Pancasila di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi agar generasi muda memahami ideologi bangsa secara lebih mendalam. Program deradikasi untuk mencegah penyebaran paham ekstrim yang bertentangan dengan Pancasila. Selain itu, pemerintah juga berupaya menegakkan hukum secara lebih adil dan transparan agar nilai-nilai Pancasila benar-benar tercermin dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Era reformasi membawa perubahan besar dalam penerapan Pancasila. Demokrasi semakin berkembang, kebebasan berpendapat semakin luas, dan sistem pemerintahan menjadi lebih transparan. Namun, tantangan menjaga nilai Pancasila juga semakin besar, terutama dalam menghadapi intoleransi, radikalisme, dan kesenjangan sosial.
Sebagai bangsa yang berlandaskan Pancasila, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengamalkan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa. Reformasi adalah momentum untuk terus memperbaiki diri agar Pancasila benar-benar menjadi pedoman hidup yang membawa keadilan, kesejahteraan, dan persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini saya akan membahas mengenai materi tentang mengapa demokrasi Orde Baru dan reformasi bisa bertahan. Demokrasi di Indonesia telah mengalami dua fase besar, yaitu demokrasi di era Orde Baru, yaitu tahun 1966 dan juga 1998, dan demokrasi di era reformasi 1998 sampai sekarang. Keduanya memiliki perbedaan dalam penerapan, tetapi tetap bisa bertahan dalam periode waktu yang cukup lama. Mengapa hal itu bisa terjadi? Stabilitas politik dan kontrol kuat. Di bawah kepemimpinan Soeharto, demokrasi yang diterapkan itu lebih bersifat otoriter. Pemerintah memastikan bahwa stabilitas politik dengan mengontrol ketat kebebasan berpendapat, membatasi partai politik, dan juga mengendalikan media. Lalu yang berikut ada, meski demokrasi itu tidak berjalan sepenuhnya, Orde Baru itu bisa bertahan selama lebih dari 30 tahun karena adanya stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi yang baik, dan juga kontrol militer yang kuat. Masyarakat cenderung menerima sistem ini karena melihat adanya kemajuan ekonomi dan juga pembangunan. Demokrasi di era reformasi, kebebasan dan juga partisipasi masyarakat. Setelah Soeharto lengser, reformasi membawa demokrasi yang lebih terbuka, pemilu langsung, kebebasan pers, dan juga kebebasan berpendapat menjadi ciri utama era ini. Demokrasi reformasi bertahan karena adanya dukungan masyarakat terhadap kebebasan dan keterbukaan politik, sistem pemerintahan yang lebih transparan, desentralisasi kekuasaan, serta partisipasi aktif rakyat dalam pemilu membuat sistem ini terus berjalan hingga sekarang. Namun, demokrasi ini juga menghadapi tantangan seperti hoaks, politik identitas, dan juga korupsi yang bisa mengancam stabilitas di masa depan. Kesimpulannya, kesimpulan dari materi itu bisa kita lihat, baik Orde Baru maupun reformasi itu memiliki cara masing-masing dalam mempertahankan demokrasi. Nah, Orde Baru itu bertahan karena kontrol kuat dan juga stabilitasnya, sementara reformasi itu bertahan karena kebebasan dan juga partisipasi masyarakat. Oke teman-teman, itu saja materi dari saya. Terima kasih.